Oke, baik rekan-rekan sekalian. Jadi di video kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang bagaimana olah data untuk skripsi ya, mulai dari awal kuesioner sampai dengan jadi ya di SPSS ya. Jadi mulai dari awal tuh kuesioner kan dari Excel, gimana ketika barusan dibuka dari Google Form ke Excel, kemudian sampai dengan dari Excel ke SPSS dan sampai selesai olah datanya gitu ya. Karena prosesnya ternyata cukup mudah, teman-teman ya, tinggal sobat peneliti ikuti saja caranya seperti ini ya. Oke, baik. Nah, kita pertama-tama kita buka dulu untuk Excel-nya ya. Kalau kita biasa kumpulin kuesioner kan sekarang ya sejak habis COVID itu kan pakai Google Form pasti ya, udah jarang lagi kita yang nyetak kuesioner secara offline ya, kita print terus kita sebar-sebarin ke orang dan orang isi, kita pakai Google Form. Nah, untuk Google Form itu begitu kita buka, nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi ada namanya timestamp. Timestamp itu adalah waktu kapan si responden tuh ngisi. Ya, misalkan ini ya tanggal 26 bulan 12 tahun 2023 jam 15.36 detik ke 21. Wah, ternyata sampai dengan detik-detiknya pun spesifik ya si Google Form tuh merekam gitu rekan-rekannya. Jadi boleh dibilang bisa terbukti nih keabsahannya gitu. Ini nama, kemudian ada jenis kelamin ya, satu untuk pria, dua wanita, misalkan jabatan, satu junior auditor ya, dua senior auditor, tiga supervisor atau manager, empat partner. Kemudian usia, satu itu untuk kode 20 sampai 30 tahun ya. Kemudian dua itu 31 sampai 40 tahun, tiga itu 41 sampai 50 tahun dan empat itu di atas 50 tahun. Nah, pengalaman kerja juga sama ya. Ini adalah 1 sampai 5 tahun, kemudian 2 sampai 6 tahun, kalau tiga itu 11 sampai 15 tahun ya. Sorry, 6 sampai 10 tahun ya. Kemudian 4 tuh di atas 15 tahun. Kemudian jenis kantor akuntan publik ada Big Four dan non Big Four ya. Oke. Nah, mulai dari ini adalah pertanyaan untuk kuesioner nih, langsung X11, X12, X13. Jadi indikator pertama untuk variabel pertama ya. Variabel pertama kan X1 ya, variabel bebas pertama. Nah, indikatornya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada X11, X12, X13, X14 dan X15. Jadi X1 indikatornya ada 5. Demikian juga X2 ya, X21, X22, X23, X24, X3 cuma satu. Jadi X2 ini cuma sampai 4. X3 di sini ada sampai 4 ya, X34, kemudian X41, X42, X4 sampai X44 dan Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, baik rekan-rekan. Nah, tapi sebelumnya kalau kita lihat ini kan saya punya dua sheet ya. Yang pertama run data dan form respon. Kalau kita lihat di form respon ini rekan-rekan, nah ini yang data mentahnya nih ya. Jadi kalau barusan dibuka dari Google Form-nya itu ya, timestamp terus nama, nah jenis kelaminnya masih pria, wanita gini, jadi nggak bisa langsung satu dua gitu. Jabatan juga junior auditor, partner, junior auditor, senior auditor, usia juga langsung rentang ya, 20 sampai 30, di atas 50, pengalaman kerja 1 sampai 5 tahun, jenis kantor akuntan, Big Four, non Big Four, dan yang teman-teman bisa lihat di sini X11, X12 itu belum muncul gitu. Yang muncul apa? Ya panjangnya itu, kalimat panjangnya, kalimat pertanyaannya itu gitu. Pertanyaan pertama, ya, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima. Itu adalah pertanyaan yang ada di halaman satu. Halaman satu itu yaitu pertanyaan yang ada untuk si variabel yang pertama gitu. Ini masih bentuk kalimat ya. Maka itu kita rubah sendiri teman-teman ya. Nah itu kita rubah sendiri. Jadi kita transform Excel-nya itu dari Excel mentah yang hasil keluaran atau output dari Google Form ditransform bagaimana supaya jadi Excel yang bisa langsung di copy paste tumplek-plek ke SPSS gitu ya. Jadi diedit dulu ya dari Excel hasil luaran dari Google Form ke Excelnya si SPSS. Nah itu teman-teman bisa lihat tadi ya ada jenis kelamin pria satu, wanita dua, ya, jabatan junior auditor ya. Nanti diganti jadi kode satu, partner diganti kode 4. Ini pengkodeannya terserah. Jadi untuk codingnya itu terserah teman-teman bisa kasih kode sendiri ya. Mau misalkan nih jenis kantor akuntan mau 0 sama 1 ya, non Big Four 0, Big Four 1, mau Big Four 1, non Big Four 2 nggak masalah gitu. Mau 1 sama 3 nggak ada duanya juga nggak masalah ya. Tapi kan nggak lazim ya. Jadi nggak masalah itu pengkodingannya silakan dari teman-teman sendiri.
Ya, tapi itu perlu ditransform dulu supaya nanti bisa masuk ke SPSS itu enak gitu, smooth ya, ketika running SPSS. Nah, setelah ditransform nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, data inilah yang boleh dikatakan sudah siap untuk nanti kita masukkan ke SPSS ya. Memang SPSS tidak akan memproses nama sama timestamp ya. Mulai dari ini saja, jenis kelamin, jabatan, usia, pengalaman kerja, jenis kantor akuntan publik. Ini kan data nominal ya. Baru nanti data ordinal nih yang dari skala Likert mulai dari X11 sampai dengan Y3, Y4 ya. Seperti itu rekan-rekan ya. Baik, silahkan ya. Nah, kalau gitu sekarang kita buka SPSS-nya. Oke, baik rekan-rekan, kita sekarang lihat di SPSS-nya ya. Seperti biasa SPSS ada data view dan variable view ya. Jadi pertama kali yang dibikin variable view-nya dulu ya. Jadi yang diklik itu warna akan berubah menjadi warna kuning ya. Seperti sudah Bapak jelaskan di video Bapak sebelumnya juga. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Yang data nominal tadi ya, jenis kelamin, terus jabatan. Ya. Biarin aja tipenya numerik, width-nya 8. Jadi width itu rentang. Jadi kolom ini nanti isinya tuh di data view mau berapa digit. Di sini 8 digit ya. Desimalnya 2, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau nggak mau desimal ya tinggal di gini aja. Tuh, desimalnya dihilangin ya. Pencet di sini. Ini 8 digit mau dikurangi ya 6 digit aja atau 5 digit, 4 digit ya. Tapi defaultnya 8 dan desimalnya 2 ya. Jenis kelamin, jabatan, usia, pengalaman kerja, kemudian jenis kantor akuntan ya. Jenis kantor akuntan. Oke, ini numerik 2. Oke. Nah, karena ini merupakan data nominal, maka kita ganti untuk measure-nya menjadi nominal. Ya. Data nominal adalah data yang tidak bertingkat, rekan-rekan. Ya. Jadi, pria satu, wanita dua, tidak berarti satu lebih tinggi dari dua, atau dua lebih tinggi atau lebih rendah dari satu. Ini data nominal. Ada 5. Baru setelah itu, kita akan lihat yang indikator ya. Indikatornya mulai dari X1 ya, X11, X12, X13 ya. Jadi di video ini dari runut dari awal, kalau teman-teman ikutin video ini bisa langsung bikin ya skripsi dari mulai output Google Form sampai dengan selesai olah data. Oh, ini koma ya. Kalau koma dia nggak mau keluar. Ya. X24, X31, 34, X41, X42, X43, X44, jadi ada 4 variabel independen. Y1, Y2, Y3, Y4. Jadi Y-nya 1 ya sampai 5 ya. Y-nya 1 dan di sini bisa kita lihat bahwa ada 5 indikator Y. Jadi Y1 sampai Y5 bukan Y-nya ada 5 bukan ya, tapi Y-nya itu sudah 1 dan indikatornya ada 5. Memang kita nggak bikin Y1 1, kenapa? Karena Y-nya cuma 1. Measure-nya jangan lupa diganti menjadi ordinal karena ini adalah data dari skala Likert dan kita tahu skala Likert tergolong skala ordinal. Nah, ini kita persiapkan dahulu ya untuk si variabel view ya, untuk si variabel. Baik, sekarang semua sudah dirubah ya untuk data nominal dan untuk data dari skala Likert menggunakan skala ordinal ya. X1 itu anaknya ada 5 indikatornya, kemudian X2 indikatornya ada 4, X3 indikatornya ada 4, X4 indikatornya ada 4 dan Y indikatornya ada 5. Oke, teman-teman, kalau sudah seperti ini, gampang tinggal kemudian kita masukkan values-nya untuk yang data nominal ya. Kalau yang data ordinal nggak usah dimasukin values. Misalnya jenis kelamin ya, 1 laki-laki ya, 2 perempuan. Oke, klik OK di sini. Jabatan 1, misalkan ini junior auditor. 2 ada senior auditor ya. Kemudian 3 ada supervisor atau manager. 4 adalah partner ya. Klik OK. Kemudian usia
Satu itu antara 21 sampai 30 karena di sini kan asumsinya mahasiswa yang sudah lulus kuliah ya, paling muda adalah junior auditor, dua, meskipun bisa juga sih di bawah 31, tapi ya nggak masalah. Ini contoh juga. Kebetulan dalam penelitian ini real terjadi, memang respondennya di atas 21. 41 sampai 50 tahun, dan nomor 4 tuh di atas 50 tahun ya. Mau pakai logo gini, tampang gini juga nggak apa-apa. Di atas 50 tahun. Pengalaman di sini ya. Kode satu itu di sini 1 sampai 5 tahun karena banyak kan responden kita youngsters ya. Dua itu jadi makanya rentangnya 5 tahun aja nih, 9 sampai 10 tahun. Tiga itu 10 sampai ya, sorry, 11 sampai 15 tahun. Dan kode 4 adalah di atas dari 15 tahun ya. Oke. Jenis kantor juga sama ya, kode satu ya. Oke, satu non Big Four, dua Big Four ya. Dua Big Four. Baik, kalau sudah seperti ini, boleh dikatakan sudah lengkap. Kita bisa cek di data view, teman-teman. Nah, ini kita sudah sediakan rumahnya nih ya. Template-nya nih, nanti tinggal kita masuk-masukin saja data dari si Excel ya, ke si SPSS. Sudah ada jenis kelamin, jabatan, usia, pengalaman kerja, jenis kantor akuntan, X11, X12 ya, X21, X22, terus ya, sampai dengan yang terakhir Y5. Ya. Oke, nah sampai dari sini kita selesai persiapannya, tinggal kita masukin data dari Excel ke SPSS. Oke, baik Sobat Peneliti, sekarang kita balik lagi ke Excel. Kalau si SPSS-nya itu udah di-set sama persis, tumplek-plek sama Excel-nya, itu enak teman-teman tinggal langsung di copy paste saja ya. Nah, seperti ini kita lihat ya. Datanya kan kita sudah bikin sama ya, urut-urutannya tadi ya. Mulai dari data nominal sampai dengan data ordinal ya. Mulai dari jenis kelamin, jabatan, usia, pengalaman kerja, kantor akuntan publik ya, X11 sampai dengan Y5. Maka ini tinggal kita copy saja. Oh, Y-nya ternyata cuma sampai Y4. Ya udah nanti kita tinggal delete satu, nggak apa-apa. Ya, nah di sini jenis kelamin langsung copy. Ya, langsung kita copy sampai bawah ya, ada 106 ya, 105 ya. Yang dikurangi header. Nanti Y5 kita hapus. Nggak masalah. Nah, kita lihat di sini. Oke, di data view ya. Nah, masukin data view paling atas. Oke. Kita tinggal Ctrl V ya. Ctrl V atau klik kanan mouse copy paste ya. Oke. Ini tinggal kita masukkan. Nah, ini langsung ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat variable view ya. Jadi Y5 nggak pakai ya, teman-teman. Kita hapus. Ya, Y5 kita hapus. Kalau mau hapus gimana? Nah, ini sekalian Bapak ajarin juga teman-teman menghapus ya. Jadi Y5 ini kalau mau kita hapus ya, caranya bukan di sini dihapus atau di backspace gini. Nah, nggak bisa ya. Ya, tapi di nomor 27-nya ini, nah nomor 27-nya ini diklik ya pakai mouse. Kemudian ya, klik kanan dihapus ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi 27 ya, tapi caranya yang benar nomor 27-nya ini kita klik terus klik kanan clear. Oke, baik rekan-rekan. Nah, sekarang kita tinggal jalankan yaitu untuk olah data nominal. Yang pertama adalah kita lakukan deskriptif statistik ya. Nah, deskriptif statistik ini bisa menggunakan frekuensis atau deskriptif. Misalnya kita menggunakan frekuensis ya. Ini sering kalau deskripsi itu dipakai frekuensis, tapi kalau mau publikasi paper biasanya deskriptif. Karena apa? Nanti kita lihat tampilannya ya. Yang deskriptif itu tampilannya pendek, singkat, ya, singkat padat jelas. Kalau yang frekuensis itu panjang. Kita masukkan lima-limanya, jenis kelamin, jabatan, usia, pengalaman kerja, jenis kantor akuntan, ke variabel. Kemudian untuk statistik, kita klik aja ini ya, min, median, modus, ya, standar deviasi, dan varian.
5 ini ya. Jadi angka tengah, angka rata-rata, penyimpangan ya, penyimpangan dikuadratkan. Kemudian klik OK. Oke, nah di sini akan muncul di laman output ya. Ganti share screen. Ini nah muncul ada min sekian. Ya teman-teman kita bisa lihat di halaman output dari SPSS ya. Di sini ada frequencies. Di sini bisa kita lihat min 1,5905 ya untuk jenis kelamin. Jadi jenis kelamin pria sama wanitanya agak berimbang nih ya. Kalau pria kan 1, wanita kan 2. Kalau 50-50 berarti 1,5 ya. Tapi ini 1,59, jadi lebih banyak duanya ya. Wanita lebih banyak tapi sedikit. Ya. Jabatan di sini juga 1,2, berarti banyaknya antara junior auditor ke senior auditor. Usia 1,1, berarti muda-muda ya, pengalaman kerja 1,1 dan jenis kantor akuntan publik 1,2. Kalau 1,5 50-50 itu antara Big Four sama non Big Four ya, tapi ini 1,2 berarti lebih banyak non Big Four-nya sedikit tapi ya. Tabel frekuensi juga sama ya. Nah, ini bisa lihat laki-laki perempuan ya. 4362 untuk jabatan junior auditor, senior auditor, supervisor, partner ya, usia, pengalaman kerja dan jenis kantor akuntan ya, Big Four non Big Four. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita olah tetapi dengan analyze ya. Ini kan panjang nih frekuensi, ini deskriptif statistik, tetapi deskriptif. Nah, ini pendek nih. Nanti hasilnya cuma satu kotak ya, satu table. Ini sama kita masukkan di sini ya. Pindahkan yang 5 itu ya. 5 data nominal, kemudian klik OK. Maka akan muncul langsung, nah ini ya, deskriptif statistik yang minimum, maksimum, min, dan standar deviasi ya. Oke ya, langsung masuk di sini ya. N-nya adalah 105. Minimum 1, maksimum 2. Terus jenis kelamin ya, jabatan 1-4, usia 1-4, pengalaman kerja 1-4, dan jenis kantor akuntan publik 1-2. Kemudian muncul rata-ratanya dan standar deviasi. Jadi kalau teman-teman bikin skripsi tentu kan format panjang ya, misalnya skripsi minimal 60 halaman, ya masukkanlah yang ini frekuensis ya, yang panjang dan lebar ya pembahasannya. Tapi kalau untuk publikasi paper yang dimasukin yang ini deskriptif ya. Karena paper kan kadang-kadang apalagi kalau conference ya dibatasi jumlah halamannya nggak boleh banyak-banyak. Nah, ya pakai yang ini teman-teman ya, deskriptif. Tuh ya. Sekarang ini juga bisa buat pengecekan bahwa kita akan cek ada nggak sih yang missing datanya ya. Oh ternyata datanya nggak ada yang missing ya, semuanya oke 105 responden ya. Itu missingnya kan 0 ya, semuanya valid. Baik itu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ke datanya di sini ya. Kalau balik ke data, di sini kita sekarang setelah uji untuk data nominal mau masuk ke uji kualitas data ya. Jadi sebelum diregresikan kita kualitas data dulu nih kira-kira datanya layak diregresikan atau enggak. Untuk data primer seperti ini maka uji yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Cara melakukannya bagaimana? Itu per variabel, teman-teman. Jadi jangan langsung semua, tapi per variabel X1 dulu, X2, X3, X4, dan Y. Caranya mudah, yaitu tinggal klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Nah, kita masukkan nih misalnya X1, ya. 1-5. Kemudian statistik, checklist aja 3 ini ya, item, scale, sama scale if item deleted. Oke, kemudian klik OK. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini bahwa untuk reliability test ya ada 105N, kemudian untuk variabel X1 itu nilai Cronbach's alpha-nya 0,618 ya. Kalau kita mengacu ke buku metodologi penelitian karangan Umas Karan Roger Bogi mengatakan bahwa sebenarnya Cronbach's alpha itu berapa sih di atas 0,6 atau 0,7. Sebenarnya teman-teman literatur itu mengatakan bahwa Cronbach's alpha di bawah 0,6 artinya poor. Ya, tapi kalau di atas 0,6 ya sudah fair atau proper lah. Ini kadang-kadang yang debatable ya 0,6 atau 0,7 ya. Jadi kita baliknya pakai literatur gitu. Menurut Umas Karan dan Roger Bogi yang bukunya banyak dipakai secara worldwide, banyak kampus-kampus top ya. 0,6 di atas 0,6 sudah proper karena menurut dia yang poor itu di bawah 0,6. Jadi bahasa bukunya itu 0,6 poor gitu.
Jadi kalau ini 0,618 buat dikatakan sudah proper ya. Nanti Bapak kasih contohnya juga yang mepet-mepet. Kemudian untuk uji validitas itu yang dipakai adalah item total statistik ini, itu yang ketiga, corrected item total correlation. Nah, corrected item total correlation, di sini kita mau menghitung antara R hitung dengan R tabel. Jadi kita bandingkan R hitung dengan R tabel. R hitung itu adalah angka hasil outputnya si SPSS ini ya, corrected item total correlation. Kalau R tabel itu apa? Nah, R tabel ini mengacu pada tabel R product moment. Nah, ini rekan-rekan ini yang disebut dengan tabel R product moment ya. Di sini bisa kita lihat. Jadi R hitung harus lebih besar dari R tabel. Misalnya tadi berapa? 105 ya. Nah, ini adanya 100 ya. Sudah 0,195 misalnya disamakan dengan 100 ya. 105 kan pasti lebih kecil lagi ya dari 0,195. Tapi kita pakai saja 100. Jadi bisa kita lihat teman-teman, semakin banyak sampel itu, maka supaya validnya jadi makin mudah. Karena apa? Supaya valid kan R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, R tabelnya makin kecil ini gitu. Kalau R tabelnya makin kecil kan makin gampang validnya ya. Bayangin kalau teman-teman cuma pakai 10 responden, ya nggak boleh juga ya kuantitatif 10. 10 itu apa tuh R hitungnya 0,576. Wah, besar banget ya. Tapi kalau 100 kan cuma 0,195. Oke, kita balik ke output SPSS. Di sini bisa kita lihat bahwa X11 memenuhi ya di atas 0,195, X12 tidak memenuhi karena 104 ya. X13 memenuhi, X14 memenuhi, X15 memenuhi. Nah, ini jadi ada yang bermasalah itu indikator X12. Kiranya X12 ini kurang bisa mewakili si variabel ya. Maka solusinya bisa kita outlier teman-teman ya. Misalnya kita outlier nih si X12 ya. Jadi kita exclude, kita tidak masukkan dalam pengujian. Mari kita lakukan pengujian lagi sekali lagi. Analyze scale reliability analysis kali ini dengan X12 kita take out. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat converge alfanya makin besar teman-teman, jadi 0,732 ya. Dan yang lain-lain corrected item total correlation-nya sudah di atas 1,95 ya, 0,195. Nah, seperti itu teman-teman caranya melakukan uji validitas dan reliabilitas ya, cukup mudah ya. Kemudian kita lihat untuk yang variabel berikutnya Pak, gimana? Sama, satu-satu juga nih. Ini dibalikin ya. Terus kita masukin X2 sekarang ya. Nah, X2 ini sampai 4 saja ya. Oke. Tapi jangan semua ya teman-teman. Kalau semua dimasukin nanti Cronbus alpha-nya cuma satu ya, gabungan semuanya gitu. Ini cukup besar ya. Cronbus alpha-nya 811. Biasanya sudah aman. Jadi kalau Cronbus alpha-nya besar, corrected item total correlation-nya cukup besar. Tapi kalau Cronbus alpha-nya kecil, corrected item total correlation-nya juga kecil ya. Bahkan ada tadi ya yang di bawah dari R tabel. Sudah besar. Ya. Jadi sudah memenuhi validitas dan reliabilitas. Mari kita coba lagi dengan X3. Ya, ini dipindahin dulu ya. X2 ini pindahin dulu. Kemudian X3. Oke, X3 berapa yang didapat? Convert alfanya lebih besar lagi, 907 ya. Oke, berarti item total correction-nya juga aman. Bisa kita lihat satu-satu sekali ini. Baik. Kemudian analyze scale. Reliability analysis. Kali ini untuk variabel independen yang keempat, teman-teman, yaitu X4. Oke, kita masukkan sekarang X4. Berapakah angkanya? Ya, ternyata 888. Wah, angka hoki ya. 888, ini bagus. Kemudian corrected item total correlation-nya juga ini besar, jauh lah di atas 0,195 ya, 98, 794. Dan satu lagi kita harus lakukan reliability analysis untuk variabel dependen kita ya, variabel Y. Mari kita lihat ya. Y1, Y2, Y3, dan Y4 ya. Y5 nggak ada ya. Oke, Y1 sampai dengan Y4, klik OK, apa yang akan keluar ya? Alfanya besar juga teman-teman, 0,870 ya. Dan corrected item total correction-nya juga jauh di atas 0,195. Dengan begini, kita sudah melakukan uji validitas ya, tadi ya, R hitung lebih besar dari R tabel, corrected item total correlation dibandingkan dengan tabel R product moment. Kemudian kita sudah melakukan uji reliabilitas ya,
Jadi kalau uji reliabilitas itu per variabel di SPSS itu, sedangkan kalau uji validitas per indikator, ini per indikator. Nah, setelah memenuhi, barulah berarti kita berapa mengatakan model ini proper dan data ini layak untuk diregresikan. Jadi tadi itu uji kualitas data dulu ya, validitas dan reliabilitas. Jangan ketuker teman-teman. Baru setelah itu kita uji regresi untuk melihat ada tidak nih pengaruh signifikan dari variabel independen ke variabel dependen. Baik rekan-rekan, nah sekarang kita lihat bagaimana untuk membuat variabel. Tadi kan belum variabel ya, masih indikator ya. Nah, bagaimana sih membuat variabelnya gitu. Oke, untuk membuat variabel teman-teman ada dua cara ya. Bisa dari Excel-nya langsung pakai rumus sum, bisa juga dari SPSS-nya. Nah, kita lihat yang dari SPSS-nya dulu ya, yaitu menggunakan namanya compute variable. Jadi ini ya perintahnya tuh transform, klik transform, kemudian compute variable. Oke, nah kita masukkan di sini target variabel, nama variabelnya apa? Misalnya X1 ya, X1. Nah, X1 itu terdiri dari apa saja gitu. Nah, X1 ini terdiri dari misalnya X11 ditambah ya, X12 kan tadi di outlier ya, ditambah X13 ditambah X14 ya, ditambah X15 ya. Jadi cuma 4 tuh. Karena X12 kan tadi di outlier ya. Oke, terus tinggal oke ya. Nah, compute X1 ya, X11, X13, X14 dan X15 ya. Sekarang kita lihat untuk di output ada perubahan apa ya. Jadi paling bawah muncul tuh di sini ya, bisa kita lihat compute X1 ya. Nah, ini. Compute X1 sama dengan X11 tambah X13, X14 tambah X15. Execute berarti sudah dieksekusi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat juga dampaknya untuk di variable view ya. Itu kan tadi output. Untuk di dampaknya di variable view, kita lihat di sini ya. Muncul variabel baru yaitu yang namanya X1 ya. Nah, ini scale-nya bisa diganti ordinal. Kalau scale itu kalau kita ragu-ragu gitu, nggak tahu mana ordinal atau nominal ya scale. Tapi kalau kita tahu ordinal, karena ini dari likat ya langsung saja ordinal. Nah, ini dari SPSS. Sekarang gimana kalau bikin variabelnya dari Excel? Ya, sekarang kita coba yang dari Excel ya. Oke, nanti teman-teman mana suka lah ya. Menurut teman-teman lebih gampang mana ya, dari Excel atau dari SPSS silahkan. Hasilnya sama. Oke ya, kita sekarang buka Excel. Oke, nah di sini ya Excelnya yang sudah diedit tentunya ya. Jangan yang langsung mentahan dari kuesioner Google Form ya. Masukin X1, X2, X3, X4, Y. Nah, caranya gampang teman-teman, tinggal masukkan rumus sum saja ya. Sum di sini. Nah, X1 kita tinggal masukkan ya. X11 ya. Kemudian ditambah ya. X12 kan nggak pakai ya. X13, 4 sama 5. Nah, jangan lupa ya yang udah di outlier jangan dimasukin lagi ya. Oke. Nah, caranya gampang teman-teman. Nah, ini kalau mau pakai rumus sum, coba tadi kan ada X12 udah nggak pakai ya. Nah, misalnya X12 kita outlier nih, ya, dihapus ya. Oke ya. Delete. Oke. Jadi nanti langsung X11 ke X13 sama dengan sum gini aja. Kurung buka. Oke, X11, X13, X14 dan 15. Oke, 14 totalnya ya. Total maksimalnya kalau likatnya 5 ya berarti 5 kali 4 20. Maksimal kalau 5 semua ya. Nggak masalah gitu. Jadi kemudian X21 ya sampai X24, X31 sampai X34, kemudian X41 sampai X44. SPSS itu bukan berarti kalau jawabannya 54 54 semua terus berpengaruh ya. Kalau 12 12 nggak berpengaruh enggak teman-teman ya.
Yang benar bukan begitu. Jadi SPSS ataupun Smart PLS, Ifuse dan lain sebagainya, yang mereka itu lihat itu bukan itu, tapi kalau misalkan datanya itu fluktuatif dari 5 ke 1 ya, 2 5 1 1 5, nah itu biasanya yang nggak lolos uji validitas reliabilitas ya, nggak berpengaruh signifikan. Nah, tapi kalau satu pun nggak apa, satu 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 dua dua tiga dua satu satu nggak apa-apa, justru malah bagus malah datanya gitu. Ya. Jadi seperti itu kadang-kadang mitos yang bilang, udah 5 sama 4 aja. Ya justru kalau 5 semua datanya homogen. Ya. Nah terus tinggal kita copy saja, kalau kita copy seperti ini atau di drag kan berarti rumusnya tercopy gitu. Rumus sumnya ini tercopy, tinggal kita blok sampai bawah, ya terserah mau di drag juga boleh ya. Mana suka teman-teman biasa pakai Excel gimana, nah langsung keluar semua di sini angkanya ya. Gitu ya. Tuh. X1 ya, X2, X3, X4 dan Y. Oke. Nah, sekarang tinggal kita copyin aja ke si SPSS. Ya. Kan tadi X1 udah ada, jadi nggak usah X2, X3, X4 sama Y aja langsung. Ya, ya tinggal di copy gini. Oke, variabel view sudah ada X1 ya. Masukin teman-teman ya, X2, X3, X4 dan Y. Ya, sip ya. Nah, di sini kita bisa kasih nama juga, terus nama itu di label ya untuk variabel-variabel nih. Misalkan sorry ini Y1. X1 ini misalkan remote audit ya, remote audit. X2 ini apa nih? Cloud computing ya, cloud computing. Nah, kalau di label ini mau pakai spasi boleh. Tiga ada artificial intelligence ya. Ya, artificial intelligence. Keempat ada pengalaman kerja auditor ya. Oke. Dan Y-nya di sini adalah penerapan prosedur audit ya. Penerapan, sorry. Penerapan prosedur audit ya. Sini. Oke, nah ini udah kita isi semua. Kemudian kita tinggal paste saja data ya. Di sini tadi X1 udah ada dari hasil compute variabel. Maka untuk X2, X3, 4 dan Y tinggal paste dari sini ya, dari Excel. Pastikan datanya sudah 105 semua. Responnya 105. Baik teman-teman, nah kalau sudah begini, tinggal kita lakukan uji regresi. Memang yang kita lakukan di sini uji regresi linear, yaitu secara standar ya. Regresi linear berganda, memang kita tidak lakukan stepwise ya, seperti itu. Untuk statistik non parametrik juga tidak kita lakukan di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di video beberapa yang lain untuk statistik non parametrik, karena di sini juga tidak diperlukan. Datanya relatif oke ya. Di sini kita langsung saja untuk uji regresi, yaitu analyze regression linear ya. Nah, di sini teman-teman masukkan yaitu dari variabel Y-nya, yaitu penerapan prosedur audit, masuk ke dependent ya. Remote audit, cloud computing, artificial intelligence dan pengalaman kerja masuk ke independent. Kemudian sekalian uji asumsi klasik ya. Untuk uji multikolinearitas kita klik collinearity diagnostic. Untuk uji autokorelasi klik Dubin-Watson ya, checklist case wise diagnostic nih untuk outlier ya, outlier N misalnya ada responden-responden yang jawabannya bermasalah, mengganggu. Nah, kita clearing data pakai ini case wise diagnostic. Continue. Plot ini untuk memunculkan scatter plot, yaitu Z pred ke X, S resid ke Y. Normal probability plot untuk uji normalitas ya. Kalau scatter plot untuk uji multikolinearitas. Jadi ada uji autokorelasi, multikolinearitas, normalitas dan heteroskedastisitas ya. Jadi untuk ini Z pred ke X, S resid ke Y untuk uji heteroskedastisitas ya. Tinggal continue. Klik OK. Ya, kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya ini teman-teman bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama untuk tabel model summary ini adalah biasa digunakan untuk
uji R kuadrat atau adjusted R square ya. Kalau variabel X-nya hanya satu, maka merupakan regresi sederhana yang digunakan adalah R square. Tapi kalau variabel X-nya lebih dari satu, seperti ini ya, ada 4, berarti yang digunakan adalah adjusted R square ya. Di sini nilai adjusted R square-nya adalah 58,8, berarti 58,8 dikali 100, yaitu 58,8% ya. Berarti keempat variabel X mampu mempengaruhi Y sebesar 58,8%. Nah, untuk Durbin Watson yaitu uji autokorelasi, di sini nilai Durbin Watson-nya adalah 1,890 ya. Nah, kita lihat apakah di tabel Durbin Watson ya. Jadi apakah si Durbin Watson ini masuk nggak nih nilainya ya? Ada autokorelasi atau tidak ada autokorelasi ya? Nah, kita bandingkan juga dengan tabel Durbin Watson. K-nya berapa? Di sini kan ada K1, K2, K3, K4, dan K5. Kita pakai K5 karena jumlah variabelnya ada 5 ya. Variabel independennya 4 dan variabel dependennya 1. Kemudian respondennya berapa? 105. Nah, di sini ada 100 dan 150. Kita gunakan 100. 1, 2, 3, 4, 5 yang paling mendekati. Kalau 100 itu 1,57 dan 1,78 ya. 1,57 dan 1,78 berarti DL-nya itu 1,57 dan DU-nya itu 1,78. Nah, dikatakan lolos uji autokorelasi kalau nilai DW itu adalah antara DL dan 4 min DU. Jadi DW harus lebih besar dari DL. DL-nya berapa? DL-nya 1,57 ya. DW-nya kan tadi 1,890 ya. Oke, 1,890 lebih besar dari DL ya. 1,57. Tetapi DW yang 1,890 itu harus lebih kecil dari 4 min DU ya. 4 dikurangi DU-nya berapa itu? DU-nya adalah 1,78. 4 dikurangi 1,78 berapa? 2,22 ya. 2,22, 78 ya. 70 kan 2,3 ya. 78, 2,22. 2,22 ya lebih besar dari 1,890 ya. Atau 1,890 lebih kecil dari 2,22. Sehingga kalau begitu sudah terpenuhi unsurnya ya. Berarti model ini bebas dari uji autokorelasi ya. Jadi tidak ada yang berkorelasi secara otomatis sempurna ya, alias seluruh variabel ini adalah variabel yang berbeda. Karena yang dikhawatirkan itu adalah kita menguji variabel yang sama ya, sehingga secara korelasinya itu kalau variabel yang sama kan autokorelasi. Kemudian untuk ANOVA, ANOVA ini untuk uji F, jadi uji signifikansi secara bersama-sama. Nah, secara bersama-sama X1, X2, X3, dan X4 itu mampu mempengaruhi variabel Y ya. Bisa dilihat dari nilai signifikansi yang di bawah 0,05, nilai signifikansinya kecil sekali ya, 0,000. Bukan berarti nggak ada angkanya, tetapi sampai 3 angka di belakang koma itu belum keluar angkanya gitu. Jadi angkanya sangat kecil ya, bisa jadi 4 angka atau 5 angka di belakang koma baru keluar angkanya. Dan F hitungnya besar ya, 38,094, jauh di atas F tabel ya. Kalau kita lihat F tabel ya. Nah, ini di tabel statistik juga ada F tabel. Mari kita lihat F tabel ya. F tabelnya berapa? F tabelnya jauh sekali lah kalau 38 ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Ada tabel distribusi T untuk hipotesis parsial dan tabel distribusi F untuk hipotesis simultan ya. Di sini ada derajat bebas penghilang ya, ada 4 ya, variabel bebasnya ada 4. F-nya 4 sampai ke mana tuh 120 lah misalnya. Cuma 2,45 ya. 2,45. Sedangkan kita tadi sampai 38 ya. Udah jauh lah, berarti sudah pasti signifikan ya. Ini cuma 2,45 di sini ya. Oke, bisa dilihat di kursor saya ini. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Masih dalam interpretasi hasil olah data ya. Nah, sekarang untuk tabel koefisien ya. Di sini kita bisa lihat ada statistik VIF, varian inflation factor, itu untuk uji multikolinearitas, ada tidak multikolinearitas ya. Multikolinearitas dapat dilihat dari tolerans dan VIF ya, varian inflation factor. Dikatakan lolos uji multikolinearitas kalau toleransinya di bawah 1. Di situ kan 0,5 329 ya, 0,537, 0,741, 0,554, jadi di bawah 1. Dan statistik VIF-nya antara 1 sampai 10. Itu kan 1,890 ya, 1,862 berarti masuk ya. 1,349 dan paling tinggi 1,8 ya, ada 890 sampai 804 berarti masuk ya, masih antara 1 dengan sampai dengan 10.
Kemudian kalau kita lihat ya di sini juga ada uji normalitas ya. Berarti titik-titik ini masih berada di sekitar garis normal ya. Tandanya data telah lolos uji normalitas. Kecuali kalau penyimpangannya besar, kalau penyimpangan sedikit gini nggak masalah. Kemudian uji heteroskedastisitas ya bisa kita lihat menyebar tidak membentuk pola tertentu ya. Misalnya bentuk garis atau titik ya. Ini sih menyebar segini ya. Nah, untuk uji hipotesis parsial ya, di sini kita bisa lihat dari nilai signifikansi dan T ya. Dikatakan hipotesisnya itu diterima atau hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak kalau nilai signifikansi di bawah 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel. Ini selalu berjalan seiringan ya. Tidak mungkin signifikansinya di bawah 0,05 tapi T hitungnya lebih kecil, tapi pasti lebih besar. Ya. Nah, kita lihat signifikansinya di sini ya untuk cloud computing 0,036 ya, berarti berpengaruh signifikan. Remote audit 0,627 tidak berpengaruh signifikan ya karena jauh di atas 0,05. Artificial intelligence di sini tidak berpengaruh signifikan karena 0,054. Tetapi nanti kita lihat ya ada case wise diagnostic dan pengalaman kerja auditor berpengaruh ya 0,000. Demikian juga T-nya. T hitung lebih besar dari T tabel. Ini pasti seiringan. Makin kecil nilai signifikansi atau makin kecil nilai p-value, maka makin besar nilai T. Demikian sebaliknya, makin besar nilai signifikansi, ya, p-value, makin kecil nilai T. Kita bisa lihat kalau signifikansinya 0,627, maka T-nya cuma 0,487. Tapi kalau signifikansinya 0,000, T-nya 6,551. Kalau 36 berapa? 36, 21, 22. 54, 1,953. Ya. Seperti itu. Nah, kalau T tabelnya berapa? Kan T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, T tabelnya itu biasanya SPSS ini 1,98 ya. Ada tabel distribusi T ya, tabel distribusi T bisa kita lihat ya, misalnya di angka 120 ini ya. Ada 1,98 ya. Ya, untuk uji signifikansi dua arah 0,05, di sini 1,98. Ya, jadi kalau di bawah 1,98 ya tidak berpengaruh signifikan dan biasanya juga p-value-nya di atas 0,05 ya. Nah, teman-teman, berarti kalau dari hasil ini ada dua variabel yang signifikan dan dua variabel yang tidak berpengaruh signifikan. Bagaimana hasilnya? Sebenarnya no problem, teman-teman ya. Mau signifikan atau nggak signifikan, kalau penelitian kan namanya kita uji hipotesis ya. Bisa signifikan, bisa enggak gitu. Dan nggak ada mitosnya kalau nggak signifikan terus nggak lurus. Yang penting adalah teman-teman bisa menjelaskan ya. Nah, bagaimana itu bisa disebut signifikan, bagaimana tidak, kira-kira alternatif penyebabnya apa. Kemudian penelitian pendahuluan ya, penelitian pendahulunya ada nggak yang signifikan atau penelitian pendahuluan yang tidak signifikan. Jadi hasilnya bisa berjalan sejalan atau bertolak belakang. Namun demikian kita lihat dari hasil ini ya, karena sebelumnya kita sudah checklist case wise diagnostic ya, maka case wise diagnostic ini menunjukkan bahwa ada data pengganggu di sini ya, dalam tanda kutip pengganggu yaitu data ke-39. N ke-39 ini kalau kita hilangkan nanti akan punya dampak ya. Adjusted R square-nya naik, kemudian signifikansinya juga berubah. Jadi kalau begitu teman-teman kita outlier saja data ke-39 atau responden ke-39 ini. Klik lagi ya ke data view ya. Klik ke data view, kemudian responden ke-39 kita outlier. Responden ke-9 kita delete saja. Ini nanti setelah di delete datanya akan menjadi 104 saja ya N-nya. Nah, ini sudah kita delete. Sekarang teman-teman bisa lihat bahwa N-nya tinggal 104 karena satu di outlier ya. Jadi yang di outlier itu bisa variabel ya, pakai stepwise regression ya. Kemudian bisa juga indikator ya, seperti tadi kan indikator tuh ya, X1 2 di outlier atau N-nya nih respondennya di outlier ya. Oke, setelah kita outlier si N yang ke-39 kita running lagi ya. Analyze regression linear langsung oke saja ya, nggak usah direset karena emang udah otomatis berubah sendiri datanya jadi 104 ya. Mari kita lihat hasilnya sekarang teman-teman ya. Apakah ada perubahan? Oke, sekarang kita lihat ya N104 ini, wow adjusted R square-nya naik ya. Durbin Watson-nya tetap tuh 1,890, adjusted R square-nya naik sekarang jadi 613 ya, 61,3.
ANOVA-nya naik, tadi kan 38, ini 41, meskipun ya 38 juga udah jauh sih. Udah jauh di atas prasyaratnya ya, makin besar. Dan koefisiennya kita lihat, oke, remote audit memang masih tidak signifikan, tapi cloud computing signifikan, artificial intelligence signifikan ya, 0,4 ya, masih di bawah 0,05, dan pengalaman kerja auditor juga signifikan. Jadi ada tiga variabel yang berpengaruh signifikan di sini ya, teman, dan satu variabel yang tidak berpengaruh signifikan. Oke, itu ya. Ya, setelah kita outlier, ternyata yang tadinya tidak signifikan bisa jadi signifikan ya. Kalau uji asumsi klasik sudah masuk semua empat-empatannya ya, baik dari uji autokorelasi ya, uji multikolinearitas ya, uji normalitas dan uji heteroskedastisitas ya. Oke ya. Kita lihat ya. Oke, dan di sini juga case wise diagnostik tidak menunjukkan apa-apa lagi ya. Ya sudah, kalau begitu kita pakai saja ya. Meskipun kadang-kadang case wise diagnostik menunjukkan pun belum tentu ya, kita outlier belum tentu serta merta langsung yang tidak signifikan jadi signifikan. Dan dalam contoh ini seperti itu. Oke, baik itu ya rekan-rekan. Jadi olah data statistik menggunakan SPSS ya untuk skripsi ya. Memang ini adalah olah data yang standar. Saya tidak menggunakan seperti stepwise regression atau cara-cara di video Bapak yang lain ya, seperti ada banyak. Jadi teman-teman bisa lihat video yang lain, ini sih sekarang yang standar saja ya. Yang meskipun ada modifikasi tadi ya, seperti kita melakukan outlier ya, sedikit pada data ke-39. Oke, baik rekan-rekan, semoga bermanfaat ya sehingga bisa cepat diselesaikan ya. Olah data skripsinya bab 4 bab 5 ya. Kemudian untuk jangan lupa ya, skripsi juga kita publikasikan ya supaya bermanfaat bagi orang lain. Baik, kalau begitu terima kasih rekan-rekan ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Tetap semangat.